Istaghfiru rabbakum, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan air lebat, hujan turun. Wa yumdidkum bi amwalin, dia berikan kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman, kebun-kebun subur, hijau, panen. Wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir. Diberikan Allah SWT balasan, turun hujan, harta berlimpah, anak subur, kemudian diberikan kebun, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang diberikan Allah ini? Qul tustaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia rezeki berlimpah itu amalannya adalah istighfar. Astaghfirullah, sependek-pendek astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi dalam hadis sahih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tambah panjang, lengkap, full, baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi dia bukan mantra bim salabim abrakadabra yang diucapkan di mulut, di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick, bukan. Dia mesti dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya yang pertama kali adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal itu diiringi oleh al-iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astaghfirullah. Wal amalu bil arkani, an-nadamu fil qalbi wal iqraru bil lisani. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal dulu dalam hati. Setelah ada penyesalan yang mendalam, dilafazkan dengan mulut. Setelah dilafazkan di mulut, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Maka itu kalau dilakukan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa tanda istighfar kita diterima Allah? Apa tanda istighfar kita diterima Allah? Memang dia seperti WhatsApp, ada conteng 1, 2. Memangnya dia seperti SMS yang ada reportnya. Yursil sama alaikum midrara, turun hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, kamu dapat harta berlimpah. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir, tidak kurang satu apapun. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesusahan hatinya faraj, ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi jalan yang pertama adalah istighfar. Banyak. Saya pernah ketemu dengan kiai, dari awal ngobrol sampai akhir sepertinya amalannya istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya nggak terlalu banyak. Kita ngobrol, habis itu astagfirullahaladzim. Saya heran, kenapa kiai istighfar terus? Kira-kira kiai dosanya apa ya? Ternyata beliau mengamalkan zikir istighfar. Jadi kalau ada di antara kita yang zikirnya istighfar untuk mengundang turunnya rezeki dengan syarat dan ketentuan berlaku, amat sangat baik sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang tahajud, ya, orang yang tahajud bisa jadi kena penyakit ujub.
Karena tahajud itu amal saya. Kalau ada orang yang khatam Quran berkali-kali, walaupun tidak diobrolkan ke orang, tapi mungkin dalam hatinya itu, ya saya ini kan banyak khatam Quran. Tapi kalau amalan istighfar itu lebih ke dalam. Saya ini banyak dosa. Jangankan mau dapat pahala, jangankan mau masuk surga, dosa saya aja. Jadi mungkin karena hati itu sudah hancur, remuk, redam, tidak ada harapan kecuali hanya Allah, jatuh sejatuh-jatuhnya, terkapar, terbanting, telentang, telungkup, tak berdaya. Disitulah kemudian Allah mengangkat derajat setinggi-tinggi. Nah, jadi amalan istighfar ini adalah amalan ke bawah. Kalau yang lain ini amalannya ke atas, menunjukkan ini amal saya, ini masjid yang saya bangun, ini ceramah saya. Tapi kalau istighfar itu lebih pada, ya Allah dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha. Makanya segala amal semuanya diawali dengan istighfar. Selesai sholat pun istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memangnya dosa apa di dalam sholat kok istighfar? Iya dosanya itu sholat tadi ingat kunci, waktu sholat bacaannya kurang khusyuk, waktu sholat hatinya kurang kuat mengingat Allah, maka dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini amalan. Berikutnya poin yang kelima, surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa. Ini amalannya. Jadi yang pertama istighfar, yang kedua takwa. Setelah istighfar naik ke takwa. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Itu namanya takwa. Ittaqa yattaqi ittiqa. Takut terjadi sesuatu, maka menyiapkan sesuatu. Saya takut kena hujan, maka saya siapkan takwa, kata yang satu. Yang satu lagi, saya takut kena hujan, saya siapkan mantel. Yang ini takwanya lebih besar. Karena kalau sekedar hanya payung, kakinya, badannya bisa basah. Tapi kalau udah mantel, lebih. Saya takut ditangkap polisi, maka saya siapkan helm, saya pakai sepatu, saya cek lampu sen kanan kiri, tutup pentil angin ban, saya lihat STNK BPKB, bayar pajak. Saya takut sesuatu terjadi, maka saya siapkan sesuatu. Nah, itu namanya takwa. Jadi jangan marilah takwa, takut yang gimana? Takut kena azab di akhirat, maka saya beramal di dunia. Takut nanti saya tidak masuk surga, maka saya beramal beribadah. Takut tidak dapat ridha Allah, maka saya, itu takwa. Dan takwa itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa didahului iman. Maka selalu dikaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya, takutlah kamu kepada Allah. Karena tidak mungkin takwa kalau tidak percaya. Bapak jangan banyak makan daging, jangan makan daging kambing, jangan minum susu, jangan minyak-minyak, jangan kolesterol. Setelah pulang si bapak makan gulai kambing, tongseng kambing, minum susu, minyak-minyak, goreng-goreng. Istrinya nanya, tadi kan dokter di rumah sakit sudah ngasih tahu papa, jangan goreng-goreng. Sebenarnya perbuatannya itu sudah menunjukkan dia nggak percaya. Kalau dia percaya sama omongan dokter tadi, pasti dia akan lakukan saran-saran dokter itu. Itu menunjukkan dia tidak percaya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak mau ngaji,
Mabuk, minum khamar, narkoba, zina, ngolok-ngolok agama, ngejek-ngejek Habib, ngejek-ngejek Ustad. Terus pas ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan. Munafik, bohong. Karena kalau dia percaya, pasti dia akan ikuti saran Nabi. Kalau percaya sama dokter, pasti ikuti saran dokter. Kalau percaya sama teknisi, ini pasang kabelnya begini, ini untuk lampunya begini. Kalau percaya, kalau nggak percaya, ya itu. Makanya seringkali takwa itu dikaitkan dengan percaya. La'allakum tattaqun. Coba lihat di ujung akhir ayat puasa. La'allakum tattaqun, kamu takwa. Diawali dengan percaya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Percaya dulu, baru takwa. Nggak bisa orang bertakwa kalau nggak percaya. Kamu dari tadi sopan banget orangnya, nunduk, gak macam-macam. Kenapa? Karena dia percaya ada tulisan stiker di dinding, ada CCTV. Makanya dia kalem. Karena dia percaya ada CCTV. Coba kalau dia nggak percaya, alah paling nakut-nakuti aja CCTV-nya, mau buat prank ini. Jadi takwa itu selalu dan memang wajib. Rukunnya, stepnya pertama percaya dulu, setelah percaya baru bertakwa. Dan takwa ini dilatih. Latihan yang pendek ya sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Takut garuk gatal, takut mata kesana kemari, takut tidak khusyuk, takut. Latihan. Lalu kemudian puasa 30 hari. Takut makan, takut minum, takut melihat, takut mikir, takut. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Oh, itu panjang sekali. Takut nyabut bulu hidung, takut kuku, takut ngupil, takut garuk, takut mandi, takut pakai sampo, takut. Ini dia berproses, ada latihannya. Nah ini kalau takwanya dilaksanakan, janji Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, ya ja'allahu makhraja, diberikan Allah solusi jalan keluar terhadap masalah hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah ini dia rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah saja yang menolongnya. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari? Kalau dalam saat kesulitan tidak ada satupun manusia yang mau membantumu, maka yakinlah berarti saat itu hanya Allah saja yang ingin membantumu dan Allah tidak ingin ada orang lain bersama dengannya. Kawan-kawannya akrab dulu mana? Terbang melayang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat hilang. Betapa tidak adilnya kawan-kawan ini. Mana semua? Yakinlah bahwa Allah ingin menolongmu dan Allah tidak mau ada orang lain bersamanya. Begitu indahnya. Wa huwa yatawalla salihin. Allah yang akan menjadi penolong orang yang soleh. Jadi takwa. Kemudian yang ketiga, kalau menurut urutan ini yang ke-6, tapi kalau menurut urutan pembahasan ini yang ke-6. Kalau menurut urutan amal, yang pertama istighfar, yang kedua takwa, yang ketiga adalah iffah, menjaga diri dari yang syubhat. Takut masuk neraka tidak minum khamar, takut masuk neraka tidak berzina, takut masuk neraka tidak berjudi. Itu takwa namanya. Kalau yang ini lebih halus lagi, namanya iffah, menjaga diri dari hal yang sebenarnya boleh, tapi dia jaga dirinya karena takut nanti terlanjur, tercebur, terpeleset. Ini lebih tinggi lagi. Nama sifatnya iffah. Orangnya namanya afif. Kalau dia perempuan afifah. Sifatnya iffah. Jadi Nabi
Ada satu surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah, menikah, punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam ini diletakkan di mihrab. Mihrab satu tempat untuk ibadah. Kalau mihrab yang kita sekarang ini kan tempat imam. Ini bukan, ini mihrab satu tempat ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Nabi Zakaria datang ke mihrab itu, wajada indaha rizqa, dilihatnya ada rezeki. Menurut ahli tafsir, rezeki di sini pas musim dingin ada buah-buahan musim panas, pas musim panas ada buah-buahan musim dingin. Kalau di tempat kita susah karena musimnya nggak ada musim dingin, musim panas. Kalau ketika di Mesir dulu pas lagi musim dingin, bulan Desember, Januari dingin, itu tanaman seperti mati, kering, rontok. Tapi musim dingin itu malah jeruk banyak. Lalu kemudian ketika musim panas, semangka banyak. Musim panas bulan Juli, bulan Agustus, kurma banyak. Musim dingin, jeruk banyak. Ternyata jeruk itu kalau dimakan menghangatkan perut, bagus, bertukal. Begitulah adilnya Allah, di saat musim dingin dibuatnya tanaman yang tumbuh hangat, panas ke perut, bagus. Tapi kalau musim dingin kan bibir pecah-pecah, malas minum. Tapi kalau banyak makan jeruk, sehat. Jadi ketika Zakaria ngelihat banyak sekali makanan, ya Maryam, wa anna laki hadza, wahai Maryam, ini kamu dapat makanan sebanyak ini dari mana? Qalat, Maryam menjawab, wa min indillah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab. Jadi dia duduk aja berzikir, beribadah kepada Allah, tidak keluar. Ini berdatangan rezeki-rezeki itu berdatang. Tapi bukan berarti kita menafikan ikhtiar. Nah, ini beda kita dengan kaum fatalistik, Jabriyah. Jabriyah ini fatal, ya apatis. Kalau dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar, al-kasbu namanya. Ada kudrat di dalam diri saya ini, ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan, ada tenaga, ada daya untuk meraih rezeki itu sudah ada, tapi saya punya kemampuan daya untuk meraih rezeki itu, untuk mengambilnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak berusaha sama sekali, itu Jabriyah, fatalistik, firqah dallah, sesat. Kalau ada yang mengatakan bahwa dialah segalanya, maka itu juga sesat, Mu'tazilah. Yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Hasan al-Asy'ari. Kita berusaha, berikhtiar. Setelah dapat kita katakan, hadza min amri Rabbi, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji saya, ashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau kufur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki yang memang betul-betul rezeki, bukan disangka rezeki, ternyata istidraj, azab tertunda. Dan rezeki yang kita dapatkan dengan ikhtiar kita, buah dari usaha kita, tapi juga ditopang oleh istighfar, takwa, dan iffah, menjaga diri dari yang abu-abu, yang syubhat. Sebab rezeki seret, macet, sulit, payah, sempit. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu rezeki, bahwa rezeki tidak hanya harta, tidak hanya duit, tapi juga semua kebaikan adalah rezeki. Jadi yang masuk di sini, kenapa kebaikan-kebaikan itu sulit mampir ke kita? Apa penyebabnya? Ini yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah manusia itu sendiri yang merubah rezekinya.
surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan terhadap sekelompok orang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka lah yang merubah nikmat itu. Sudah ditetapkan Allah untuk si hamba itu 300 ml. Ini untuk kamu 300. Tapi karena perbuatannya dirubah Allah, kamu nggak layak dapat 300, kamu cuma dapat 100. Dicabut Allah. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan Allah kejam, Allah tega. Ya, kita sendiri yang membuat nikmat Allah itu menjadi berubah, berkurang. Karena perbuatan kita tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dosen ngomong gini. Insya Allah wakal ini nggak ada yang nilai B. Insya Allah wakal ini nggak ada nilai C. Saya janji nggak ada C. Dengan syarat datang sebelum saya duduk tepat waktu, makalah setiap presentasi siap, nggak ada alasan mesin fotokopi rusak, tiba-tiba file kena virus, tiba-tiba mati lampu fotokopi, ada aja alasan. Kalau terjadi seperti ini, awas. Tiba-tiba pas keluar nilai C. Terus komplain mahasiswa. Dulu Bapak pertemuan pertama katanya nggak ada yang nilai C, AB, A plus, A minus, B. Sekarang kok ada yang C? Coba kamu pikir lagi, siapa yang membuat nilai ini C? Ya Bapak. Iya, memang Bapak yang ngasih nilai C, tapi kenapa nilai itu jadi C? Datang lambat, presentasi disuruh buat PowerPoint nggak ada, diminta makalah nggak ada, katanya sibuk organisasi, rapat, unjuk rasa. Jadi lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka sendiri yang merubah karena perbuatan-perbuatan mereka itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa taala? Karena kurangnya rasa tawakal. Enggak ada lagi tawakal dalam hati manusia ini. Ambil timba, beli tali untuk mengambil air. Gimana supaya air dapat? Digali sumur. Setelah digali ternyata airnya dibawa. Kalau begitu mesti diambil pakai timba. Timbanya nggak sampai, mesti pakai tali. Itu namanya ikhtiar. Tapi jangan lupa, kalau tidak ada tawakal, galinya sudah, timbanya sudah, talinya sudah, tawakalnya nggak ada, kering itu sumur. Tapi kalau sudah digali, dibeli timba, dibeli tali, tetap juga masih susah ngambilnya karena nggak bertenaga. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Bertawakal, tidur, besok pagi ngeliat airnya sudah naik. Kenapa? Hujan lebat. Naik sama timbanya sekali ke atas, tinggal ceduk aja. Nah, jadi begitulah gambaran tawakal. Jadi bukan tawakal itu artinya kok ya udahlah baring-baring aja di rumah, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, itu bukan tawakal namanya. Ada sahabat Nabi datang ke Masjid Nabawi, dia nanya ke Nabi, ya Rasulullah, itu hewan tunggangan saya, kuda, unta, biol, keledai. Aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal. Saya ikat dulu ke tiang korma, lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan aja, saya tawakal.
Sebetulnya pertanyaan ini nggak perlu ditanyakan ke Nabi. Tapi orang ini mau tahu gimana cara berpikir dalam Islam tentang tawakal ini. Apakah tawakal itu tanpa ikhtiar? Atau tawakal setelah ikhtiar? Nah itu sebenarnya pertanyaannya. Lalu apa jawab Nabi? I'tilha wa tawakkal. Ikatkan dulu, setelah itu baru tawakal. Inilah dalil Ahlussunnah wal Jamaah. Berusaha, berikhtiar, al-kasbu, menggerakkan semua potensi yang ada dalam diri. Setelah itu baru serahkan pada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Saya bertawakal kepada Allah. Kalau betul-betul tawakal gimana? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung dapat rezeki. Bagaimana seekor burung dapat rezeki? Taghdu khimasan. Waktu terbang dari sarangnya perutnya kosong. Wa taruhu bitanan. Pulang ke sarang perut dalam keadaan penuh. Coba perhatikan acara flora dan fauna. Dulu di TVRI ada. Sekarang ada satu channel khusus saya suka ya. Channel yang cerita tentang binatang, hewan, aja Discovery. Suka. Itu orang nyuting itu berbulan-bulan itu untuk dapatkan momen-momen yang ajaib itu. Setelah mereka masuk hutan, keluar hutan, kena hujan, gigit harimau, baru dapat video itu, baru kita nikmati nonton. Maka saya suka melihat kehidupan hewan itu. Sarang burung di atas kayu tualang tinggi. Makanan hewannya ada di dalam laut. Terbang ini burung masuk ke dalam laut. Dia terbang di awan. Makanannya dalam air. Bisa dapat. Jadi Nabi sudah memberikan gambaran itu 14 abad yang lalu. Tapi kalau hadis ini dipahami secara apatis, orang tidak akan mau berusaha. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak berusaha? Kalau kamu benar-benar bertawakal, kamu akan dapat rezeki seperti burung. Makanannya pasti tetap ada. Tapi kalau memahaminya secara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana sifat burung? Dia terbang dulu dari sarangnya, terbang. Gunakan potensi kepak sayap, gunakan potensi tajam mata, gunakan potensi tajam paruh. Ada sebagian burung yang bisa menahan nafas, masuk menukik ke dalam, dapat makanan baru terbang lagi. Ada burung elang, Raja Wali, yang makanannya adalah madu lebah. Lebah tahu sendiri ganas. Dia terkam itu sarang lebah, dia kepakkan, terbang lebah, baru dia ambil. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, yang namanya burung itu nyari makannya itu cuman pakai kepak sayap dengan paruh. Belum pernah ada nyari makan pakai handphone nipu orang. Belum pernah ada nyari makan pakai nomor, pakai akun, fake account untuk bohongin, enggak ada. Dengan dua potensi saja yang diberikan Allah, kepak sayap dengan paruh, biasa dia dapat. Lalu kenapa kita tidak berusaha? Jadi kenapa rezeki itu diambil Allah? Karena kurangnya tawakal. Apa beda orang bertawakal dengan tidak bertawakal? Kalau orang bertawakal, setelah dapat rezeki, dia akan bilang, rezeki ini dari Allah. Kalau orang tidak bertawakal, setelah dapat dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Seperti ucapan Qarun, saya dapat ini kan karena otak saya, karena manajemen saya, karena kemampuan saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Egonya besar. Itu kalau pas lagi untung. Bagaimana kalau pas lagi buntung? Orang bertawakal, dia akan mengatakan rencana Allah lebih indah.
Ini rencana saya belum diterima Allah, tapi Allah punya rencana lebih indah untuk saya. Dia tunda supaya saya lebih siap aja. Selalu husnuzon. Orang yang tidak bertawakal mau nyalahkan ini, lama-lama nyalahkan diri, stres, depresi, anxiety, mati. Nah, jadi pentingnya bertawakal. Yang ketiga, kenapa rezeki itu jadi seret? Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu amanu, beriman. Walau anna ahlal qura dari kata qaryah, kampung. Seandainya penduduk kampung ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta dua, enggak banyak. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah balas dua. La fatahna alaihim barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka bohong, mereka dusta, mereka enggak sholat, mereka enggak bertauhid, mereka syirik, mereka musyrik, mereka munafik, mereka minum khamar, mereka berzina. Akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Jadi diantara menyebabkan seretnya itu adalah maksiat. Maksiat ini yang menyebabkan dia tidak mau. Rezeki itu datangnya dari mana? Dari Allah. Makanya masalah rezeki ini kunci satu-satunya kunci masalah rezeki ini adalah tauhid. Kalau orang bertauhid, pas lagi melambung tidak sombong, pas lagi jatuh tidak murung. Kenapa? Karena dasarnya tauhid. Ini dari Allah semua. Ini punya siapa, Pak? Ini titipan dari Allah. Ini rumah, ini titipan dari Allah. Ini mobil, ini dari Allah. Kalau gitu disedekahkan ya, Pak? Ya, kalau gitu cuma ngomongnya aja dari Allah. Kalau memang dari Allah, ya keluarkanlah hak-hak Allah. 2,5% zakat, infak wakaf sedekahnya. Kadang nggak sesuai juga. Nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Lain di mulut, lain di tangan. Nah, maka di antaranya kenapa rezeki itu macet? Ya karena yang memberi rezeki itu dikhianati. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas kudanya mau kembali dari kota Makkah ke Palestina, yang tinggal di kota Makkah ini adalah anaknya yang masih bayi namanya Ismail, dijaga oleh ibunya bernama Hajar. Lalu kemudian Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Lalu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini di tanah bukit panas kering kerontang, nggak ada apa-apa ini? Allah yang nyuruh. Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kata. Nabi Ibrahim nggak ada mengatakan sabar ya ini perintah Allah, nggak. Dia cuma mengatakan na'am, iya. Terus apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana, 4 kata. Idzan, jadi kalau begitu, lan tidak akan, yudayyi'ana, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Hai Ibrahim, silakan engkau pergi, karena yang meninggalkan kami ini adalah pencari rezeki. Kamu kan pencari rezeki. Sedangkan yang menemani kami di sini adalah sang pemberi rezeki. Kira-kira kalau suruh pilih, mau bersama pencari atau pemberi? Ya tentu aja kita yang berakal sehat, kita mau bersama pemberi. Ngapain sama pencari? Pencari belum tentu dapat. Mau bersama pemberi kerja atau pencari kerja? Pencari kerja masih ngelamar, bisa dapat, bisa tidak. Pemberi kerja, dia yang punya kerja, dia yang nyuruh orang kerja, dia yang menggaji orang. Yang meninggalkan kami di sini pencari. Silakan pergi pencari.
yang bersama kami di sini adalah pemberi Allah Subhanahu wa taala. Idzan lan yudhi'ana. Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi kuncinya adalah iman, takwa. Percaya Allah ada, percaya malaikat ada, percaya kitab ada, percaya Rasul ada, percaya hari kiamat ada, percaya ada takdir baik, takdir buruk. Sudah percaya? Percaya. Kalau sudah percaya ada efeknya. Kalau sudah percaya sama Allah, tidak zina, tidak pacaran, tidak riba, tidak ghibah, tidak namimah, tidak khamar, tidak sabu-sabu. Terus bagaimana kalau orang percaya sama Allah, mabuk-mabuk juga? Bisa jadi munafik, bisa jadi kafir. Kalau munafik itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu sama orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu sama orang kafir, ya kita satu geng. Terus satu geng sama kafir apa sama beriman? Sama kafir. Kemarin ngapain sama orang beriman? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ngejek-ngejek mereka aja, main-main aja. Munafik. Alhamdulillah. Jadi coba seimbangkan antara iman, keyakinan, kepercayaan, akidah, lalu efeknya pada perbuatan. Perbuatannya itu adalah amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keempat, kenapa seret, macet, ribet, jelimet, susah? Man ahaba ayyusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasul rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lawan dari kalimat ini, kebalikan dari kalimat ini, siapa yang mau lapang rezekinya hendaklah bersilaturahim. Berarti kalau tidak bersilaturahim, sempit rezeki. Kalau mau lapang, silaturahim. Kalau rezeki mau lapang, silaturahim. Kalau putus silaturahim, rezeki sempit. Kalau mau lapang, rapatkan silaturahim. Jadi kalau mau lapang rezeki, rapatkan silaturahim. Kalau bisa makan jangan sendiri. Makan pagi, makan lontong di sini, makan lupis, duduk sama kawan-kawan, silaturahim. Ada nanti itu. Mungkin bapak, ibu, abang, kakak, adik merasakan itu. Ada nikmatnya itu kalau udah faktor umur juga. Kalau setelah saya seumur-umur begini, setelah lewat 45, 46, 47 itu, nikmatnya itu justru kalau kumpul sama kawan-kawan. Yang dulu kita menganggap itu sesuatu yang aneh. Kita menganggap sesuatu yang aneh ngelihat ada orang, ada sahabat sekaligus keluarga saya datang naik mobil 24 jam jalan darat datang hanya untuk duduk ngobrol, bakar ikan, pakai kecap, sambal, ketawa-ketawa, makan, foto-foto, pulang. Jadi saya waktu itu aneh, apa ya? Ada acara apa bang? Ya nggak ada, datang aja. Terus ya kita makan ikan, ketawa-ketawa, habis itu pulang. Dalam hati saya, aneh, kayak nggak ada kerjaan aja. Sekarang baru saya paham. Ternyata di umur-umur segini, 45, 46, 50, itu memang enaknya ngobrol, tukar cerita, tukar pikiran, silaturahim. Terus yang diobrolin kalau ketika sedang ngumpul itu apa? Jadi manusia ini terbagi pada 3 level. Level VVIP, level VIP, level kelas ekonomi paling bawah. Orang yang paling atas, paling tinggi, kalau dia ngumpul, kongko-kongko,
itu yang diobrolin, yang dibicarakan itu adalah ide-ide. Ide-ide ke depan. Jadi kalau saya duduk sama Ustadz Salim Afillah, beliau tuh ngobrol cerita gimana supaya dakwah ini sampai ke Merapi Merbabu, gimana cara buat pondok gratis, gimana cara menangani dakwah di pedalaman, binaan sekian puluh dusun. Terus setelah dia bicara turun ke bawah, dia naik ke atas. Gimana dakwah ini bisa sampai ke Eropa. Jadi bicara itu ide. Kalau ketemu Ustaz Lukman Pontianak, gimana supaya 600.000 anak yatim, 600.000 penghafal Quran bisa makan gratis. Yang dibicarakan itu ide. Ketemu Habib Muhammad bin Anis gitu juga. Gimana supaya Arema, gimana supaya pemain basket ini bisa ngaji. Jadi yang dibicarakan itu ide. Orang langit itu ngomongnya ide. Nah, orang yang level pertengahan itu selalu membicarakan peristiwa. Tadi ada kereta api tabrakan, tadi di tol ada kecelakaan, tadi saya di jalan ada macet. Jadi agak ke bawah. Nauzubillah lagi. Yang paling bawah, ini level paling bawah. Level ekonomi itu kalau ketemu yang diobrolin itu bukan ide, bukan peristiwa, tapi yang diobrolin itu orang. Si anu gini loh, si anu gini loh, si anu gini loh, si anu gini loh. Setelah habis pembahasan baru lebih detail lagi. Si anu itu anaknya begini loh, mantunya gini loh, ini loh, detail. Ingat, kalau ketemu sama orang level yang kelas 3 tadi, dia ajak kamu ngobrolin orang. Ketika kamu nggak ada, kamulah yang akan menjadi bahasan obrolan dia. Ya, ketika kita ada, dia ngajak kita ngobrolin orang lain. Tapi ketika kita tidak ada, kita lah yang akan menjadi objek pembicaraan. Jadi jangan juga maksud saya ini, jangan juga ini menjadi pembenaran untuk tadi acaranya apa? Ini silaturahim kita supaya rezeki kita nggak serta. Padahal isinya cuman apa yang diobrolin. Mau ngobrolin ide-ide, mau ngobrolin peristiwa, atau ngobrolin orang. Kalau ngobrolin orang, say goodbye. Mohon maaf ya, saya kebetulan ada janji. Kalau perlu suruh istri nelpon. Aduh, istri nelpon suruh pulang. Sebentar ya, pulang dulu. Alah, nggak jantan, di luar macan, di rumah kucing. Terserah lah, mau kucing, mau Hello Kitty, yang penting pulang dulu. Yang terakhir, yang kelima. Kenapa rezeki itu seret? Qillatus sa'i. Kurang usaha, kurang ikhtiar. Coba perhatikan doa keluar masjid dengan doa masuk masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Bukakan aku pintu rahmat. Bukakan aku pintu rahmat. Kenapa waktu doa masuk masjid minta buka pintu rahmat? Karena malaikat yang ada di dalam masjid mendoakan, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Maka rahmati aku. Kenapa pas keluar masjid doanya minta doa pas keluar masjid? Coba tengok. Bagus di beberapa pintu masjid dibuat tulisan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta rezeki? Karena surat Al-Jumu'ah, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanam padi, tanam gandum, tanam cabai, tanam tomat, tanam wortel, tanam kentang. Ihyaul Mawat namanya, menghidupkan tanah mati. Orang yang menghidupkan tanah mati tanpa ada pemiliknya, maka dia menjadi pemiliknya dalam Islam. Saya tidak punya bakat bercocok tanam, Pak Ustadz, berdagang, berniaga, jual kebutuhan pokok sehari-hari, jual beras, jual gandum, jual minyak, jual roti, jual susu, jual kacang, jual keperluan manusia, kebanyakan jual buku dan segala macam. Maka ini
perbuatan-perbuatan ini adalah usaha ikhtiar, tapi tetap seimbang dengan tawakal. Jadi dalam Islam ini kita disuruh berusaha. Makanya ada namanya fikih muamalat. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalat. Bagaimana hubungan transaksi kita pinjam meminjam, namanya dain. Gadai menggadai, namanya rahan. Bagi hasil namanya mudharabah. Permodalan namanya murabah. Nah, ini ikhtiar. Mau maaf Pak Haji kelihatannya uangnya banyak ini, tapi tidak punya tenaga, kemampuan juga kurang. Iya betul, saya alhamdulillah tenaga ada, mampu, cuman uang nggak ada Pak Haji. Oh kalau gitu kita kolaborasi, kolaps. Oke, saya ngelola ya, berapa kita bagi hasil? Bagi hasilnya, gimana kalau 50-50? Oh kalau 50-50 nggak bisa. Kalau bisa ya saya 60 kata Pak Haji. Kamu anak muda yang melaksanakan 40. Oke, dit. Nah, nanti begitu dapat untung 1 miliar, Pak Haji dapat 600. Dia yang punya tanah. Jadi ini ikhtiar. Bedanya dulu, tokoh-tokoh agama dulu itu, dia hanya di somah, temple. Dibangun satu tempat, nggak keluar, makanannya diantar, minumannya diantar, pakaiannya diantar, pakaian kotor dicucikan, nggak keluar-keluar, ibadah aja. Ketika Islam datang nggak ada, yang begini-gini nggak ada dalam Islam. Coba sebutkan sahabat Nabi yang beribadah aja nggak cari makan, nggak ada. Makanya Nabi itu inspeksi masuk ke pasar. Nabi masuk ke pasar, memasukkan tangannya ke dalam jualan barang dagangan. Ini kok ada gandum yang basah ditutupi dengan gandum kering. Nabi marah, man rasyana falaysa minna. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkat wilayah Hizbah Satpol PP, polisi pasar untuk memeriksa siapa yang belum belajar fikih muamalat, fikih jual beli, nggak boleh masuk pasar karena nanti akan terjadi percekcokan, yang satu ngerti, yang satu nggak paham. Ayat Quran cerita tentang sukatan, takaran, belum pakai timbangan, pakai sukatan, disukat, ditakar. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia jadi pembeli dia maunya penuh, jujur. Wa idza kalu ma'wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang nimbang dia orangnya curang. Apa ini? Ini usaha. Karena kalau tidak ada usaha, di situlah letak amal, di situlah letak ibadah. Jadi ibadah dalam Islam bukan cuma baca Quran, zikir, sholat sunat, istighfar, tapi juga berusaha cari rezeki yang halal, itu juga adalah ibadah. Tapi jangan karena sibuk dagang lantas tidak ibadah madho, nggak sholat, nggak puasa. Pasti ditanya kenapa kamu nggak puasa sholat? Sholat juga ibadah, jaga toko ini juga ibadah. Ini nggak benar. Tetap jaga toko. Pas masuk azan, ya suaminya sholat, istrinya jaga dulu. Istri perempuan kan nggak wajib sholat berjamaah ke masjid. Nanti setelah suaminya pulang, istrinya sholat. Begitulah Islam. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyin. Kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilapangkan Allah rezekinya karena sudah mengamalkan tuntunan dari Allah, dari Rasulullah SAW.